Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Army Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 266 Kabupaten Jombang, SD Negeri Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Izinkan kali ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut ini. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada 3 hal tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan dalam langkah ini. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan satu kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru atau orang tua dengan memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan perilaku dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 modul sebelumnya adalah: yang pertama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kedua dengan nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Keterkaitan budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid,
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut ini adalah kesimpulan materi yang saya pahami dari modul 1.4. Hal yang menarik bagi saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tenang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi untuk permasalahannya. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dan berpihak pada murid. Adapun yang diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Saya pernah secara tidak sadar menggunakan segitiga restitusi, tetapi tidak semua tahapan saya laksanakan. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan. Saya juga cenderung menggunakan cara saya untuk menyelesaikan masalah, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah menurut saya adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik antar warga sekolah maupun stakeholder serta sarana dan prasarana yang mendukung. Demikian pemaparan saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.